Dan untuk mengetahui lebih dalam hasil rekonstruksi kasus pembunuhan disertai mutilasi, kami akan berbincang dengan Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Tubagus Ade Hidayat. Selamat malam, Pak Tubagus, sehat ya? Selamat malam Mbak, Alhamdulillah sehat. Bapak, hari ini rekonstruksi digelar, ada berapa adegan Pak? Tadi kurang lebih ada 37 sampai 38 adegan yang digelar di 2 titik saja. Diasumsikan yang pertama di Polda Metro Jaya dan kemudian yang kedua di TKP tempat terjadinya pembunuhan dan mutilasi di Pasar Baru. Boleh kami diceritakan Pak, kenapa rekonstruksi terjadi di Polda Metro Jaya bukan di lokasi? Yang pertama, utamanya daripada perkara ini adalah tentang masalah pembunuhan dan mutilasinya. Sehingga ini perlu dilakukan di lokasi aslinya, yaitu di apartemen di Pasar Baru. Sedangkan yang lain itu diasumsikan, yang pertama memang itu bisa diasumsikan, dan yang kedua adalah kita meyakini bahwa rekonstruksi di tempat umum ini akan banyak mengundang massa, apalagi dalam suasana pandemi seperti ini, maka kita ambil kebijakan diasumsikan di tempat di Polda Metro Jaya saja, gitu supaya menghindari pengumpulan massa dan kita menghindari betul untuk supaya tidak terjadi satu klaster baru lagi penularan COVID-19. Tapi ini kan tentu dibikin semirip mungkin dengan kondisi lokasi kejadian perkara begitu. Tapi dari rekonstruksi hari ini fakta-fakta baru apa saja yang diperoleh, Pak Tubagus? Jadi ada beberapa fakta yang terungkap. Yang pertama adalah penentuan korban. Penentuan korban ini tidak spesifik memang direncanakan terhadap yang bersangkutan, tetapi dilakukan secara acak. Dan kemudian ketemulah sasarannya. Acaknya itu seperti apa? Ketika berkenalan, salah satu pelaku itu memilih secara acak begitu? Tentunya memilih secara acak maksudnya tidak spesial, karena ada beberapa juga yang dilakukan dihubungi melalui satu aplikasi tertentu dan juga dihubungi tetapi tidak bisa, dan akhirnya jatuhlah kepada korban untuk dilakukan komunikasi awal pada tanggal 5 September itu. Itu fakta yang pertama yang terungkap. Kemudian yang kedua, fakta yang kedua bahwa pemindahan jenazah itu dilakukan melalui 2 tahap. Dari TKP di Pasar Baru, apartemen di Pasar Baru, menuju ke sana dilakukan secara 2 tahap. Yang ketiga, fakta yang ketiga, dari mana dia mempelajari tentang cara mutilasi, ini dilakukan dengan mempelajari di media sosial. Salah satu video di media sosial dia mempelajari tentang itu, sehingga dia melakukan mutilasi itu mendasari kepada video-video yang ada di media sosial. Itu kurang lebih ada beberapa fakta baru yang muncul di rekonstruksi yang tadi. Dan juga ada beberapa, makanya kemudian setelah dia mempelajari cara mutilasi itu, barulah dia membeli perlengkapan alat-alat yang dibutuhkan untuk pelaksanaan mutilasi tersebut gitu. Begini, mutilasi itu tidak baru kali ini terjadi. Sudah ada beberapa kasus besar pembunuhan dan mutilasi di Indonesia, dan ketika itu banyak sekali psikolog forensik atau ahli kriminologi begitu menyatakan kalau ada pembunuhan disertai mutilasi biasanya karena ada kedekatan, ada dendam pribadi. Membunuh untuk menguasai harta biasanya tidak akan disertai dengan mutilasi. Kalau kasus seperti ini, ketika tadi Pak Tubagus bilang bahwa memilih korbannya ketika berkenalan itu secara acak, apa penjelasan yang masuk akal untuk kemudian korban dipilih secara acak, diambil hartanya, kok sampai dimutilasi? Oke.
Jadi peristiwa yang terjadi mutilasi mungkin bisa jadi ada hubungan emosional yang sangat kuat sehingga munculnya adalah rasa dendam. Oke. Nah, kalau yang itu yang terjadi mungkin saja ada hubungan pendahulunya. Tetapi yang sekarang mutilasi itu dilakukan bukan terdorong oleh rasa itu, tetapi terdorong untuk menghilangkan barang bukti. Yang barang bukti tersebut adalah jenazah. Bagaimana caranya membawa jenazah yang sudah dibunuhnya di satu tempat, dan tempat itu adalah termasuk tempat umum, tempat publik di apartemen, maka akan ada kesulitan untuk membawa jenazah menuruni lift, naik tangga dan lain sebagainya. Maka cara yang terbaik adalah dilakukan itu mutilasi. Jadi mutilasi yang saat ini dilakukan bukan terdorong oleh rasa dendam yang sangat tinggi tadi, tetapi lebih kepada memudahkan untuk menghilangkan bukti jenazah tersebut salah satunya. Gitu. Lalu kalau sejauh ini sudah adakah pemeriksaan untuk kondisi psikologis kedua pelaku, Pak Tubagus? Iya, kondisi psikologisnya itu juga sudah dilakukan, tetapi sampai saat ini kita belum mendapatkan hasil untuk kondisi psikologisnya. Tetapi hal itu saya pikir bisa tidak mengurangi penerapan terhadap pasal untuk yang bersangkutan. Karena kalau memang kondisi psikologis ini lebih kepada untuk menentukan apakah dia bisa bertanggung jawab atau tidak. Ya. Dan juga adakah kelainan lain. Saya pikir hal ini tidak akan banyak berpengaruh terhadap penerapan pasal terhadap kedua tersangka. Tapi sudah ya dilakukan pemeriksaan ya? Ya, betul. Dan ini secara bertahap, kan, karena harus melalui satu pemantauan yang khusus memang untuk ini. Tahapan-tahapan untuk pemeriksaan terhadap kejiwaan ada metodenya yang itu dilakukan oleh ahlinya. Tapi sejauh ini dari keterangan para pelaku, betul hanya untuk menguasai harta korban saja ya Pak ya? Ya. Seperti kita ketahui bahwa pihak kepolisian khususnya penyidik dia akan berbicara mengenai sesuai dengan fakta dan beberapa indikator-indikator. Kalau misalnya dikaitkan dengan apakah ada motivasi lain, saat ini penyidik tidak melihat atau tidak menemukan adanya motivasi lain seperti mungkin dendam dan lain sebagainya. Tetapi ada indikator yang nyata setelah korban meninggal dunia itu kemudian diambilnya ATM, kemudian kartu kredit dan beberapa barang milik korban. Di sini menunjukkan satu motivasi yang sangat kuat dari pelaku, maksud motivasi daripada melakukan pembunuhan terhadap korban. Dan penyidik tidak melihat ada kemungkinan lain dari sampai sejauh ini belum melihat ada kemungkinan yang ditunjukkan oleh indikator-indikator tertentu motivasi daripada pelaku terhadap korban. Adakah keterangan yang sudah digali atau kemungkinan kesimpulan yang bisa diambil oleh para penyidik? Berapa lama sebenarnya perencanaan untuk pembunuhan kemudian mutilasi ini rentang waktunya terjadi, Pak? Jadi kalau dilihat, kita melihat daripada beberapa fakta saja, antara korban dengan pelaku memang pernah kenal, tetapi sudah lama tidak berhubungan. Dan kemudian kapan muncul ide itu, maka penyidik menyandarkan kepada awal komunikasi antara korban dengan pelaku, yaitu pada tanggal 5 September. Pada tanggal 5 September kemudian terjadi komunikasi dan dari komunikasi dilanjutkan dengan pertemuan pada tanggal 9. Pada tanggal 9 dilakukan pembunuhan itu, kemudian pada tanggal 12 dan tanggal 13 barulah mutilasi itu dilakukan gitu. Dan kemudian tanggal 17 rencananya baru akan dimakamkan. Oke, sejauh ini memang pelaku yang terlibat hanya 2 orang ini saja ya Pak ya? Tidak ada kemungkinan ada pelaku lain? Betul. Tidak ada. Tidak ada Kita ya? bisa pastikan sampai sejauh ini hanya 2 itu saja. Ya. Oke, lalu untuk kedepannya apa yang akan dilakukan setelah ini Pak Tubagus? Yang pertama yang kita lakukan adalah proses pemberkasan untuk melengkapi berkas perkara. Kemudian rekonstruksi ini pun dilakukan untuk melihat peran dari masing-masing tersangka untuk dituangkan. Berita acara pemeriksaan dan lain sebagainya juga sudah dalam proses penyusunan untuk di pelengkapan berkas dan kita kirim kepada penuntut umum.
Oke, baik. Terima kasih Kombes Tubagus Ade Hidayat di Reskrimum Polda Metro Jaya sudah bergabung bersama kami. Terima kasih atas keterangannya. Kami nantikan penjelasan selanjutnya ya Pak ya, seiring dengan perkembangan penyelidikan. Baik, Mbak. Selamat malam Pak.